Mari teman-teman kita jiwakan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul pada Tuhan, kami sudah berkumpul satu sama lain dalam hari ini Tuhan. Pada malam ini kami sudah ingin sekali juga ingin berkumpul Tuhan, juga ingin mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Pakai juga Tuhan dalam komunitas konseling Tuhan, agar komunitas bisa berjalan lancar Tuhan hingga selalu baik Tuhan Yesus. Yang kiranya Kau juga berkati juga konseling Tuhan dari awal hingga pertengahan akhir Tuhan, dan juga berkati juga sharingnya Tuhan dalam banyak Tuhan untuk Siska Tuhan. Kau berkati biar apapun yang Kau berikan Tuhan, sharingnya Tuhan bisa menjadi kebaikan buat kita semua Tuhan. Tuhan, kami juga ingin juga Tuhan mendengarkan yang sharing dari Siska Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Siska yang membuat sharing Tuhan, dia kekuatan yang kuat dan juga keberanian juga ingin menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan olehnya bisa menjadi berkat, menjadi rema bagi masa hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur Tuhan Yesus, kami sembah serahkan pada Siska Tuhan. Selamat malam semuanya. Malam Ci. Thank you banget buat kesempatannya. Akhir malam ini boleh sharing juga di sini. Jadi ya puji Tuhan dapat kesempatan untuk bisa sharingin kebenaran firman Tuhan. Waktu ini kan di jadwal ini kan udah lumayan lama ya sebenarnya. Jadi kayak sempat mikir dan sempat gumulin kira-kira mau bawain tentang apa. Dan yang terus merema dan muncul di dalam hati itu judulnya adalah The Art of Letting Go, seni melepaskan. Kenapa seni melepaskan? Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita itu tuh mungkin mengecewakan, gak selalu menyenangkan. Baik itu orang, baik itu keadaan. Sering kali itu gak sesuai sama harapan atau ekspektasi. Bahkan ekstrimnya, mungkin kita sering juga kehilangan sesuatu yang benar-benar kita sayang, yang benar-benar kita rindukan untuk ada terus sama kita. Gak selalu orang, mungkin juga barang, tapi juga kedudukan atau hal-hal yang kita harapin kita miliki, kita ada sama kita terus-terusan. Belakangan ini ada kejadian yang mengagetkan kan. Hari ini kan tanggal 8 Mei. Tanggal 6 Mei itu kan karena dia dipanggil pulang Tuhan. Banyak orang juga yang bertanya-tanya kayak, kenapa kok Tuhan panggil di saat dia bisa melayani luar biasa? Kenapa? Banyak banget pertanyaan kenapa. Dan banyak juga dari situ menunjukkan bahwa manusia itu seringkali nggak siap kehilangan, nggak siap melepaskan. Dan hal untuk nggak bisa melepaskan itu seringkali yang menjebak kita untuk nggak bisa maju, untuk nggak bisa terus survive dan hidup menyongsong masa depan yang lebih baik gitu. Kita kadang tuh kayak, Tuhan aku tuh udah berdoa banget loh, aku tuh udah berdoa, berharap, merindukan ini terjadi. Kenapa Tuhan gak berikan? Kenapa yang aku genggam, yang aku usahakan ini aku gak dapati? Seringkali manusia tuh kecewa karena hal itu. Padahal kita juga sering lupa, banyak hal tuh memang di luar kontrol kita. Gak bisa terjadi semuanya menyenangkan, pasti ada masa sedihnya, pasti ada hal yang gak menyenangkannya. Efek buruknya, kalau misalkan kita gak bisa mengendalikan itu semua, gak bisa let go, gak mau melepaskan, itu tuh yang ada kita terus-menerus dalam keterpurukan, kesedihan. Kayak misalkan yang aku bayangin adalah, kalau misalkan keluarga yang ditinggalkan, kayak kepulangan Kak Radit kemarin gitu. Terus kebayang langsung kayak soal istrinya, soal anak-anaknya, kayak orang yang namanya ditinggalkan oleh seseorang yang dikasihi itu gak gampang untuk melepaskan. Nah makanya itu kayak belajar diingatkan bahwa letting go, melepaskan, itu tuh perlu. Karena di saat kita let go, kita tuh menyerahkan, let God yang berproses dan berperkara. Jadi waktu kita mau let go, kita juga pastikan kita let God. Ada 3 hal yang benar-benar
menjadi pokok. Kenapa sih kita seringkali lupa, seringkali terjebak dalam hal yang kita nggak sadar tuh, kita mencengkram hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa pegang itu, tapi malah kita tetap lakukan, kita nggak bisa melepaskan. Yang pertama, kita malah ternyata melakukan kesia-siaan. Kita menggenggam erat sesuatu yang bukan milik kita, yang memang mungkin nggak ditakdirkan buat kita. Kita tuh kayak kalau tetap mau kekeh, mau hal itu ada di dalam kita atau ada sama kita, itu sebenarnya kayak malah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, malah kayak sia-sia. Kayak misalkan ibaratnya kalau ada orang ada anak kecil lagi main di pantai, terus dia mau pindahin air laut ke bagian pasir-pasirnya. Itu kan hal sia-sia. Berapapun banyaknya dia jendok, pakai ember, pakai apapun, nggak akan pernah bisa kepindah. Jadi kayak apa yang dilakuin adalah sia-sia. Sama juga kayak misalkan hal soal kepergian manusia ya, yang akhir ini benar-benar relate. Kayak kalau misalkan keluarga yang ditinggalkan nggak bisa melepaskan, maunya orang yang ditinggalkan yang udah berpulang itu terus sama kita, jasadnya itu ada sama kita terus, udah nggak akan pernah bisa kayak gitu kan, sia-sia kan. Tubuh itu kan pasti rusak jasmani ya, memang yang sudah nggak bernyawa ya pasti harus dilepaskan, akan sia-sia, akan kayak buang-buang tenaga, cuma nangis-nangis doang, hidup dalam kesedihan, itu nggak membuat kita maju. Jadi kayak hal yang pertama yang harus kita sadari, kalau kita nggak mau melepaskan, itu kita menghadapi yang namanya kesia-siaan. Dan itu sayang banget karena cuma buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Hal yang kedua, tanpa sadar kalau kita nggak bisa melepaskan, kita tuh akan menyakiti diri kita. Ibaratnya ilustrasinya kayak gini. Kalau misalkan kita menggenggam kuat gelas yang ternyata udah pecah, dan harusnya kalau gelas udah pecah ya nggak kita pegang untuk minum lagi dong, orang udah pecah. Kalau udah pecah kita mau genggam terus, makin genggam kayak di pikiran kita harus digenggam makin kuat dong supaya tetap bisa kepegang, supaya tetap bisa jadi gelas dan jadi tempat minum untuk jadi wadah. Yang ada tangan kita berdarah waktu kita ngegenggam pecahan kaca, yang ada tangan kita tuh makin terluka. Jadi disadarin dari itu, waktu kita berusaha untuk gak mau melepaskan sesuatu yang memang bukan untuk kita, yang ada kita cuma terluka, yang ada kita cuma terkena rasa sakit yang lebih dalam, makin dalam, dan makin dalam lagi. Seharusnya yang perlu kita lakukan adalah let go aja, jangan dicengkram malah melukai, malah berdarah, makin nusuk. Tapi ya udahlah ya, harus dilepas. Gelas udah pecah, ya udahlah ya. Memang mungkin nggak setiap hal yang kita harapin atau yang nggak setiap hal yang baik yang kita harap dan mau ya akan bisa sesuai sama apa yang kita pengen gitu. Kalau misalkan kita mau coba melepaskan atau membuka genggaman kita mungkin akan bisa berpikir lebih jernih. Kayak gelas yang pecah itu, kalau misalkan udah pecah, oh ya udahlah ya, ini udah pecah. Apa ya yang bisa dibuat ya dari sini? Dilem dulu kah? Atau digimanain kah? Atau berhenti dulu, dipasang kira-kira gimana supaya waktu udah kepasang baru digenggam lagi bisa. Tapi waktu itu dalam bentuk pecahan, waktu kita makin mau genggam erat itu hanya menyakiti. Jadi kayak hal yang kadang kita nggak sadari adalah waktu kita memaksakan sesuatu dan kita nggak mau melepaskan sesuatu, hal itu malah makin menyakiti diri kita. Harusnya kita bisa buka mata, cari solusi, atau melepaskan itu untuk memberkati. Dan yang ketiga, seringkali kayak kita nggak mau melepaskan sesuatu itu karena kita pikir itu bagus buat kita, aku mau dapetin itu, aku mau hal itu ada buat aku. Tapi sayang sekali, kita tuh seringkali lupa kalau hal yang harusnya kita lepaskan, waktu Tuhan minta, udah di let go aja. Berarti waktu itu diambil dari kita, Tuhan sebenarnya sediain yang terbaik, yang lebih baik buat kita. Tuhan siapin berkatnya yang benar-benar sempurna. Tuhan nggak akan nyimpen atau nggak akan nunda berkat yang luar biasa itu buat anak-anaknya yang dia sayang gitu. Putra tunggalnya Tuhan Yesus aja tuh dikasih buat kita. Kenapa kita tuh harus ragu atau kita harus ngerasa, aduh nggak bisa lepasin karena ini aku udah pengen banget gitu. Waktu Tuhan minta, waktu Tuhan udah bilang let go atau sesuatu yang kita
alami, sekalipun itu nggak enak, percaya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Oh iya, kita belum buka ayat. Aku mau ajak teman-teman buka di Mazmur 54 ayat 9. Kalau misalkan di gadget, carinya ayat 7. Jadi Mazmur 54 ayat 7. Tapi kalau misalkan yang di dalam kurungnya 549, aku bantu bacain. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Berkat yang kegambar kayak ini loh, keindahan dari melepaskan. Keinget ada kisah dulu di Perjanjian Lama, waktu bangsa Mesir perbudakin bangsa Israel. Dia maunya tuh bangsa Israel tuh jadi budaknya mereka. Benar-benar bangsa Israel tuh ngekepin bangsa Israel nggak boleh pergi dari Mesir untuk diperbudak terus-menerus. Sekalipun Tuhan minta untuk bangsa Israel dibebaskan, bangsa Mesir itu tegar tengkuk. Mereka nggak mau itu, keras hati. Firaun nggak mau lepasin sampai dilepasin 10 tulah itu. Baru tulah yang ke-10 menjadikan mereka kayak sadar waktu anak sulung mati. Terus kayak, ini udah banyak banget hal yang gak enak, gempuran, diingetin, segala macem. Hal yang terus-menerus, kayak terus-menerus yang udah waktunya disadarin ini memang bukan, it's not belong to you. Memang bukan untukmu, jadi emang harus dilepasin. Bangsa Israel bukan untuk bangsa Mesir. Bangsa Israel bangsa kesayangan Tuhan. Bangsa Israel diminta Tuhan untuk bisa menyembah Tuhan, bukan untuk diperbudak sama bangsa Mesir. Udah dibebaskan, Tuhan janjikan tanah perjanjian yang lebih baik, tapi bangsa Israel mungkin belum bisa lihat itu. Jadi bangsa Israel lihatnya adalah Tuhan waktu dulu di Mesir sekalipun kita diperbudak, kita bisa makan daging loh, kita bisa ini loh, kita bisa enak loh, bisa enjoy loh. Malah tanpa sadar menikmati perbudakan itu. Padahal dia udah dibebaskan. Dan seringkali juga kita terjebak dalam kenikmatan semu, di zona nyaman. Bahkan sebenarnya kita udah terlepas dari jerat itu, tapi kita nggak mau ke arah masa depan yang lebih baik itu. Keuntungannya waktu kita bisa let go atau kita bisa melepaskan, ada di Roma 12 ayat 2, yaitu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa kok waktu melepaskan atau melet go, kita bisa dibilang itu baik? Karena ada transformasi. Transformasi itu ada dari inside out. Kita bukan ditekan, bukan karena tertekan dari luar, tapi harus berubah oleh pembaharuan budi. Jadi kita bedakan kehendak Allah yang mana. Senang banget itu karena Tuhan yang berperang buat kita. Ada di Keluaran 14 ayat 14. Bunyinya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Percaya, waktu kita mau berserah, mau let go dan let God, ya percaya aja Tuhan yang sudah memberikan kemenangan itu buat kita. Nggak perlu ragu, nggak perlu pusing, dan kita perlu bersyukur aja, serahin ke Tuhan. Dan yang terakhir, berkat yang Tuhan siapin itu percaya yang terbaik dan terindah. Jadi waktu memang banyak hal atau ada hal-hal tertentu yang Tuhan minta let go, lepasin aja. Karena Tuhan memang siapin yang terbaik, yang terindah, seperti yang tertulis di 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Aku berdoa, ini ayat penutup, aku berdoa ayat 1 Korintus 2 ayat 9 ini juga jadi ayat yang bisa meneguhkan kita. Untuk kita let go, kita tahu how to letting go, seninya letting go dan let God, kita bisa menerima bahkan apa yang gak pernah kita bayangkan, apa yang gak pernah kita lihat oleh mata kita, gak pernah muncul mungkin dalam hati kita.
Tapi semua itu Tuhan sediakan karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Gak perlu lagi kayak terlalu pusing, Tuhan aku bingung nih, aku maunya ini nih, Tuhan aku harus dapat ini. Waktu Tuhan itu punyamu, itu belum saatnya, emang gak boleh begitu, aku tahu yang terbaik untukmu. Jadi kayak lebih yang terbaik yang kita waktu kita belum mendapatkan atau waktu kita harus lepaskan. Waktu kita emang harus let go sesuatu, ya relakan. Apa yang Tuhan minta, percaya aja Tuhan tahu apa yang terbaik dan Tuhan akan gantikan dengan yang lebih baik dan yang terbaik yang lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Itu. Thank you teman, itu sharing dari aku. Aku berharap dan berdoa setiap kita gak terjebak dalam hal-hal yang mungkin membuat kita terperangkap dalam keadaan yang sedih, kecewa kalau kita nggak dapat sesuatu atau kita nggak kita mau gitu. Jadi aku berdoa supaya setiap hal yang memang harus let go, ya kita mau dan benar-benar berserah hanya pada Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, selamat malam. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar, kami boleh tahu Tuhan bahwa Tuhan Kau yang kami lepaskan dari musuh-musuh kami, Tuhan yang Kau juga yang telah berperang bagi kami, memberikan kami kemenangan, Kau yang mengubah hati kami, pikiran kami, budi kami Tuhan dari dalam Tuhan, bukan karena tekanan. Kami mau Tuhan untuk terus kuat di dalam Tuhan, untuk terus belajar, untuk berserah, untuk menyerahkan yang terbaik buat Tuhan, untuk hal yang atau yang sebenarnya gak terbaik untuk kami mau terima yang terbaik dari Tuhan untuk kami. Rencana-Mu indah, rancangan-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan buat kami, dan kami terima janji-Mu seperti apa. Korintus 2 ayat 9 itu Bapa, bahwa segala sesuatunya yang 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, dan gak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu luar biasa sempurna atas setiap kami, kasih-Mu luar biasa melingkupi diri kami. Kami percaya Tuhan, kami mau jadi anak-anak-Mu yang benar-benar mau berpasrah dan mau menyerahkan yang terbaik, segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajar kami bisa melakukannya, diubahkan dan menjadi makin serupa sama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Thank you semuanya.